Pemirsa Metro TV Lampung, kembali kita akan melanjutkan pembahasan tajuk Lampung Pos kali ini masih bersama dengan Bang Ago. Oke, Bang Ago, tadi kita sempat terputus tentang sektor apa saja yang harus difokuskan gitu ya untuk diandalkan nanti ketika memang resesi itu benar-benar terjadi dan Lampung juga mengalaminya. Sektor apa saja, Bang Ago? Ya, pertama adalah tentu saja pertanian. Ya, pertanian ini merupakan sektor real yang harus benar-benar diperhatikan sama pemerintah. Kenapa demikian? Karena sudah terbukti di era pandemi ini sektor pertanian itu yang performanya cukup baik dibandingkan sektor-sektor yang lain ya. Di kuartal kedua itu secara year to year itu sektor ekonomi itu pertumbuhannya 2,19. Angka 2, itu udah cukup bagus loh ya. Bahkan kalau kita lihat di kuartal itu sendiri itu tumbuhnya sekitar 16,29%. Ini pencapaian yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan sektor lain. Itu argumentasi pertamanya ya. Terus argumentasi keduanya adalah kalau dari proporsi produk domestik bruto Indonesia itu sektor pertanian itu punya andil yang cukup besar ya. Ada sekitar 15 sekian persen itu PDB kita itu bersumber dari sektor pertanian ya. Sedikit di bawah sektor industri yang angkanya ada di 19,87%. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat dari sumber daya manusia. Orang-orang yang terlibat di sektor pertanian itu cukup besar ya. Ada sekitar 27 juta rumah tangga yang bekerja di sektor penghidupannya bergerak di sektor pertanian ini ya. Dan kalau kita lihat lagi proporsinya dari 27 juta itu 61% merupakan angka usia produktif. Jadi ini modal yang cukup besar untuk menghadapi resesi. Itu yang pertama, yang kedua adalah UMKM. Tapi sebelum kita masuk ke UMKM, sedikit saya mau bertanya untuk sektor pertanian ya, pertanian hingga saat ini seperti apa pemerintah untuk fokus di sektor pertanian ini? Kalau memang ini bisa mengatasi nanti bisa diandalkan ketika resesi di Lampung. Ya, kalau Lampung saya kira kita harus berpikir optimis. Ya, kenapa optimisme itu ada? Karena untuk pertanian kita tuh masuk 5 besar, ya, masuk 5 besar. Terus yang kedua dari segi political will, kebijakan, pemerintah provinsi saat ini itu punya program namanya Petani Lampung Berjaya. Nah, harapannya program Petani Lampung Berjaya ini benar-benar program yang serius digarap oleh pemerintah provinsi, bukan lip service atau jargon ketika kampanye, tetapi benar-benar menjadi program unggulan pemerintah provinsi. Dan jika kita kembalikan ke dalam bedah tajuk kita kali ini, bisa jadi program Petani Lampung Berjaya adalah jawaban dari resesi yang kemungkinan yang akan dihadapi Indonesia atau Lampung itu sendiri. Oke, kita lihat nanti ya. Tapi kalau Lampung Pos memandang ini semua sangat yakin dan optimis sekali ya. Ya dong, kita harus optimis. Betul sekali. Oke, lanjut tadi sempat terputus di UMKM seperti apa? Iya, jadi sektor kedua itu adalah UMKM. Nah, UMKM ini adalah sektor ya pemirsa ya yang selalu jadi andalan di masa susah. Nah ya, di krisis moneter ya 98 ya, itu ketika perusahaan-perusahaan besar itu berjatuhan, tumbang, kolaps gitu kan. Nah, UMKM itu justru menjadi pahlawannya ya kan. Nah, kita harapkan juga di kemungkinan resesi di kuartal kedua 2020 ini UMKM itu juga bisa menjadi sektor yang punya peran gitu ya. Kenapa? Karena 97% tenaga kerja kita itu bergerak di sektor UMKM. Oke, lalu hingga saat ini bagaimana bantuan atau fokusnya pemerintah terhadap pelaku UMKM sendiri, terutama di Provinsi Lampung, Kak Ago? Iya, kalau untuk pusat kita sudah ketahui bersama sudah ada program ya yang 2,4 juta per orang pengelola UMKM. Nah itu makanya. Sejak kapan, Kak Ago? Ya sudah bergulir ya dengan berbagai program BLT, BSU yang lainnya gitu ya. Cuma kita harapkan gitu, jangan gerakan ini hanya diambil sepenuhnya oleh pemerintah pusat ya, tetapi pemerintah daerah ya, kabupaten, kota, provinsi itu juga harus punya program yang sevisi dengan pemerintah pusat. Jadi mempush UMKM di daerah itu agar mereka itu bergeliat
gitu ya, dengan bantuan modal misalnya, keringanan pajak misalnya, ya program-program stimulus seperti itulah. Jadi tujuannya supaya apa? Supaya sektor real ekonomi di Provinsi Lampung itu benar-benar bergerak, terutama pertanian dan UMKM. Kenapa? Dua sektor ini yang punya multiplier efek yang paling tinggi gitu lah. Artinya apa? Kalau ini yang bagus, dia akan berpengaruh kepada sektor lainnya. Misalnya, kalau pertanian oke, bisa diasumsikan sektor perdagangan nanti akan naik, ya kan? Kalau pertanian oke, ya bisa diasumsikan nanti transportasi naik, jasa angkut produksi hasil pertanian akan naik, seperti itu. Kalau misalnya pertanian itu naik, industri juga naik, terutama industri-industri yang mengolah hasil pertanian, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kalau memang UMKM ketika krisis moneter itu menjadi pahlawan, harusnya memang sejak dulu memang harus fokus juga ya. Betul. Karena ini juga menjadi andalan ketika nanti memang seandainya pun resesi ini terjadi di triwulan terakhir ya di tahun 2020. Nah, jadi persoalannya tinggal bagaimana pemerintah daerah itu bersinergi dengan program-program pemerintah pusat untuk memperkuat sektor-sektor ini. Untuk pertanian Provinsi Lampung insya Allah sudah oke lah, sudah ada program Petani Berjaya. Nah, lantas bagaimana dengan sektor UMKM-nya? Itu juga yang kita perlu ingatkan ya. Jangan sampai kita benar-benar masuk ke dalam jurang resesi. Kalau sudah 1 tahun itu bukan resesi lagi namanya, depresi ekonomi. Depresi ekonomi ya. Oke. Lalu solusi apa yang bisa ditawarkan untuk kondisi seperti ini, Kak Ago? Ya, itu tadi. Jadi pemerintah harus fokus di bidang pertanian dan fokus di bidang UMKM ya, untuk membantu para petani ya kan, menjaga nilai tukar ya, gabah kering dan lain sebagainya. Kemudian juga membantu UMKM untuk mempertahankan usahanya di masa-masa pandemi seperti saat ini. Dan yang paling penting nih ya. Jadi tadi kita ngomong pemerintah, dan yang paling penting sebenarnya menghadapi resesi ekonomi, kemungkinan resesi ekonomi adalah faktor paling penting karena kita berbicara pandemi adalah mengatasi pandemi itu sendiri. Jadi selain solusi-solusi yang sifatnya ya ekonomi itu tadi ya, dari segi kesehatan masyarakat harus, kita semua harus sadar, kita harus secepat mungkin mengakhiri pandemi. Karena itulah salah satu faktor kenapa kita menghadapi resesi atau kesulitan ekonomi saat ini. Jadi tidak bisa hanya pendekatan ekonomi saja, ya. Pendekatan sosial kesehatan masyarakat itu juga harus kita kedepankan, ya. Makin cepat kita mengakhiri pandemi ya, makin cepat juga ekonomi kita kemungkinan untuk pulihnya atau tumbuh ya? Iya, untuk tumbuhnya itu lebih baik. Pak Jokowi punya optimisme kita ya akan menjadi negara kedua lah yang bisa pulih dari COVID. Mudah-mudahan itu bisa terwujud. Mudah-mudahan ya. Oke Kak Ago, nanti kita akan lanjut untuk masuk ke trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, kalaupun memang resesi ekonomi terjadi di triwulan terakhir di 2020 ini, mau tidak mau kita harus menjalaninya. Untuk itu kita harus optimis tentunya, dan tentu saja kita sama-sama untuk juga melawan penyebaran COVID-19. Baik, setelah ini kami akan kembali untuk membahas trending topik yang ada di lampos.co, Lampung Pos ID, dan sai100fm.id. Tetaplah bersama kami.